Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aditya Pratama Putra Alam dengan NIM 20020265021 dan di mana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah perencanaan karir dan etika profesi di bidang teknik elektronika. Pertama, tren teknologi. Perkembangan teknologi digital saat ini berlangsung sangat cepat dan mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Dunia kerja juga mengalami perubahan signifikan, di mana kemampuan dalam mengolah dan menganalisis data menjadi salah satu kompetensi yang sangat dibutuhkan dalam berbagai sektor industri. Kemudian kebutuhan akan teknologi. Dalam era digital, teknologi berbasis data menjadi sangat penting karena memungkinkan organisasi untuk melakukan analisis secara mendalam, memprediksi akan tren, serta mengambil keputusan yang lebih tepat dan berbasis fakta. Oleh karena itu, kemampuan dalam memahami dan memanfaatkan teknologi khususnya dalam pengolahan data, menjadi salah satu kompetensi utama yang harus dimiliki di masa depan. Nah, potensi, kebijakan dan potensi nasional. Pemerintah Indonesia sendiri secara aktif mendorong transformasi digital melalui berbagai kebijakan seperti penerapan industri 4.0, pengembangan ekonomi digital, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang teknologi. Selain itu, Indonesia memiliki potensi besar sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar, pertumbuhan pengguna internet yang tinggi, serta berkembangnya sektor industri, startup digital, dan UMKM. Kondisi ini menghasilkan data dalam jumlah besar yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan pengambilan keputusan di berbagai bidang. Sedangkan potensi lokal sendiri, yang di mana Kota Makassar sebagai pusat ekonomi di Indonesia Timur memiliki potensi besar dalam sektor perdagangan, logistik, dan perikanan, dan pariwisata juga. Keberadaan pelabuhan dan aktivitas distribusi barang menjadikan Makassar sebagai salah satu pusat logistik yang penting. Selain itu, perkembangan UMKM dan startup digital di daerah juga terus meningkat seiring dengan pertumbuhan teknologi. Berbagai aktivitas tersebut menghasilkan data dalam jumlah besar yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi, menganalisis kebutuhan pasar, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berbasis data. Nah, selanjutnya ada SWOT yaitu Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Strength, kemampuan analisis yang cukup baik karena terbiasa menganalisis berbagai hal seperti strategi dan permainan sepak bola di Liga Eropa. Selain itu, saya juga memiliki kemampuan dalam penggunaan software sehingga lebih mudah untuk belajar tools, analisis data, dan teknologi yang berkaitan dengan pengolahan informasi. Sedangkan weakness atau kelemahan saya sendiri itu berada pada bidang hardware, khususnya dalam keterampilan menyolder, serta mengimplementasikan skematik rangkaian dari software ke bentuk nyata. Hal ini menjadi tantangan bagi saya sebagai mahasiswa teknik elektronika dan perlu ditingkatkan melalui latihan dan praktik secara langsung. Opportunity. Terdapat peluang besar di bidang analisis data karena meningkatnya kebutuhan industri terhadap pengolahan data. Selain itu, banyak sumber belajar seperti kursus online dan pelatihan yang dapat membantu saya meningkatkan kemampuan di bidang software dan analisis. Sedangkan trade sendiri atau tantangannya, yaitu persaingan di bidang teknologi itu cukup tinggi karena banyak individu yang memiliki kemampuan serupa, terutama di bidang software dan data. Selain itu, perkembangan teknologi yang cepat menuntut saya untuk terus belajar dan beradaptasi agar tidak tertinggal. Selanjutnya, yaitu pemetaan karir atau self-assessment. Karir utama saya yaitu saya ingin menjadi data analis karena sesuai dengan kemampuan analisis dan minat saya dalam pengolahan informasi. Bidang ini memiliki peluang yang luas seiring perkembangan teknologi. Saya berharap dapat berkontribusi dalam membantu pengambilan keputusan berbasis data. Sedangkan alternatif karir saya eh, yaitu saya ingin menjadi dosen. Kenapa saya tidak menjadikan ini sebagai karir utama? Karena menjadi dosen sendiri yaitu perlu biaya lagi atau kuliah lagi. Yang dimana saya tidak ingin membebankan orang tua lagi lah. Jadi alternatif karir saya yaitu melanjutkan pendidikan S2
Pilihan ini didasarkan pada keinginan untuk mengembangkan ilmu serta berbagi pengetahuan. Selain itu, karir ini memberikan kesempatan terus belajar dan melakukan penelitian. Konsep dan perencanaan karir profesional. Yang pertama, saya ingin menentukan tujuan karir. Lalu yang kedua, mengidentifikasi potensi diri. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan. Yang keempat, membangun pengalaman dan portofolio. Dan yang kelima yaitu evaluasi dan adaptasi karir. Profil dan etos profesional di bidang elektronika, yaitu ada tiga di sini. Yang pertama, kemampuan analisis dan pemecahan masalah. Seorang profesional di bidang elektronika harus memiliki kemampuan analisis yang baik untuk memahami sistem dan rangkaian yang kompleks. Kemampuan ini penting dalam mengidentifikasi permasalahan serta menentukan solusi yang tepat dan efisien. Terus yang kedua yaitu teliti. Penelitian sangat dibutuhkan dalam proses perancangan maupun perakitan rangkaian agar tidak terjadi kesalahan dan dapat mempengaruhi kinerja sistem. Selain itu, sikap tanggung jawab juga penting untuk memastikan pekerjaan diselesaikan sesuai standar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang ketiga itu kemampuan adaptasi dan penguasaan akan teknologi. Perkembangan teknologi yang cepat menuntut seseorang profesional untuk terus belajar dan beradaptasi dengan hal-hal baru. Penguasaan teknologi dan software mendukung juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas kerja di bidang elektronika. Nah, adapun etika dan dampak sosial dari seorang data analis. Nah, etika data analis sendiri ada empat. Yang pertama, tidak mengubah data atau memanipulasi data agar hasilnya terlihat bagus. Yang kedua, menjaga kerahasiaan atau privasi data. Yang ketiga, menggunakan data sesuai izin. Dan yang keempat, menjadikan hasil analisis secara objektif. Nah, dampak sosialnya sendiri terbagi dua, ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya sendiri yaitu membantu perusahaan mengambil keputusan yang tepat. Dan yang kedua, meningkatkan layanan. Dan yang ketiga, meningkatkan efisiensi kerja. Sedangkan dampak negatifnya yaitu terdapat penyalahgunaan data pribadi, keputusan yang salah jika data tidak akurat, dan ada pun bias data. Nah, berikut saya akan memperlihatkan perencanaan karir jangka pendek saya, yang dimana yang pertama yaitu meningkatkan keterampilan dasar, yang dimana saya akan mempelajari keterampilan dasar seperti Microsoft Excel, SQL, dan Python. Hal ini penting sebagai fondasi dalam memahami dan mengelola data. Yang kedua yaitu mengikuti kursus atau pelatihan. Saya berencana mengikuti kursus online atau pelatihan yang berkaitan dengan analisis data. Dengan demikian, saya dapat meningkatkan kemampuan secara terarah dan sistematis tanpa meninggalkan perkuliahan yang ada. Yang ketiga, mengerjakan proyek sederhana. Saya akan mulai mengerjakan proyek kecil untuk melatih kemampuan analisis data. Proyek ini juga dapat digunakan sebagai portofolio nantinya. Yang keempat, membangun portofolio. Saya akan mengumpulkan hasil proyek dan latihan sebagai portofolio. Hal ini penting untuk menunjukkan kemampuan kepada dunia kerja. Dan yang kelima itu mencari pengalaman praktis, di mana saya akan mencari pengalaman melalui magang yang relevan. Pengalaman ini tentu membantu memahami dunia kerja secara tidak langsung atau secara langsung. Adapun perencanaan karir jangka panjang saya, yaitu yang pertama bekerja di bidang teknologi atau data, di mana saya menargetkan untuk bekerja di bidang teknologi atau analisis data. Hal ini sesuai dengan minat dan perkembangan kebutuhan industri saat ini. Yang kedua yaitu mengembangkan keahlian, di mana saya akan terus meningkatkan kemampuan melalui pengalaman kerja dan pembelajaran lanjutan. Hal ini penting untuk mencapai posisi yang lebih tinggi. Yang ketiga, yaitu saya berencana naik jabatan untuk berkembang ke posisi yang lebih strategis dalam pekerjaan. Dengan demikian, saya dapat memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Yang keempat, melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 atau magister. Saya berencana melanjutkan ke jenjang S2 untuk memperdalam ilmu. Pendidikan ini juga membuka peluang karir yang lebih luas. Dan yang kelima, yaitu mengejar karir di tingkat global. Saya berencana untuk mengembangkan karir dengan pencapaian posisi yang lebih tinggi, termasuk peluang bekerja di luar negeri dengan pengalaman kerja dan pendidikan S2 saya.
Saya berharap dapat bersaing secara global dan meningkatkan kualitas profesional saya. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Demikian pula yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga perencanaan karir ini tidak hanya menjadi tugas, tetapi juga menjadi langkah awal menuju masa depan yang lebih baik. Saya Aditya Pratama Putra Alam. Terima kasih.